Halo pemirsa, selamat datang dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional. Senang rasanya di kesempatan ini saya Asti Mohtar menjumpai teman-teman semua. Tentunya saya tidak sendiri karena di sebelah saya saat ini sudah ada Bapak Dedi Suhandi yang mengajar di SMP Islam Al-Azhar BSD Tangerang Selatan. Kita sapa terlebih dahulu Pak Dedi. Halo, Pak Dedi apa kabar? Baik. Kabar baik tentunya. Alhamdulillah, sudah siap nih Pak ya, kita akan memberikan kisi-kisi dalam rangka persiapan ujian nasional teman-teman semua di rumah. Ya. Mata pelajarannya kalau ada Pak Dedi itu berarti adalah matematika. Kita akan membahas berapa indikator Pak hari ini? Hari ini kita akan bahas 4 indikator. Baik. Yang hubungannya dengan Pitagoras, dengan luas, dengan keliling, bahkan mungkin sisi-sisi pada segitiga, mohon maaf, garis-garis pada segitiga. Nah itu yang akan kita bahas nantinya. Baik. Nah teman-teman, sebelum Pak Dedi memulai membahas kisi-kisi persiapan ujian nasional untuk kamu semua, ada baiknya jika terlebih dahulu bersama-sama kita menyaksikan sebuah tayangan yang berikut ini. Ya, baru saja kita menyaksikan sebuah tayangan yang tentu saja akan berkaitan dengan pembahasan ataupun pembedahan kisi-kisi yang akan segera dilakukan oleh Pak Dedi. Tapi kalau kita boleh ngobrol-ngobrol sejenak Pak Dedi, tadi itu tentang Pitagoras, kalau tidak salah. Itu ada yang tentang Pitagoras, ada anak main layangan, sebenarnya kita bisa mencari berapa banyak tali yang dibutuhkan, itu bisa dicari. Bahkan untuk membahas masalah garis, tadi ada yang perahu, itu juga membutuhkan bagaimana garis tinggi itu bisa dipakai pada segitiga. Iya, nanti itu akan dipraktekkan secara lebih langsung melalui soal-soal yang akan kita bedah ya. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman sudah bisa berpartisipasi dengan kami di studio, langsung bertanya kepada Bapak Dedi, tentunya dengan cara menelpon line telepon bebas pulsa kami di 0800 1403 046, lalu SMS di 0852 8386 8667 dan juga Facebook kami di Televisi Edukasi. Nanti pada segmen terakhir kami akan menggelar kuisi kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan bagi teman-teman yang saat ini tidak bisa menyaksikan siaran langsung melalui layar televisi, teman-teman bisa mengaksesnya melalui live streaming dan juga tetap mendapatkan soal-soal yang akan kami bedah di kesempatan kali ini dengan cara mendownload video on demand di tva.kemdikbud.go.id. Oke, sekarang ini kita akan mulai membuka indikator yang pertama. Silakan Pak Dedi. Ya, baik, terima kasih. Buat adik-adik di rumah, hari ini kita akan membahas masalah berkenaan dengan hukum Pitagoras. Ya, menyelesaikan masalah yang menggunakan teorema Pitagoras. Artinya seperti apa yang harus kita bahas? Nah, buat adik-adik di rumah, yang paling penting kita harus hafal dulu bahwa Pitagoras ini berlaku pada sebuah segitiga siku-siku. Yaitu di mana segitiganya membuat satu sudut yang nilainya yang nilainya 90. Jika bentuknya seperti ini, salah satu sudutnya 90, itu adalah segitiga siku-siku. Maka berlaku hukum Pitagoras bahwa panjang AC, ya, panjang AC kuadrat itu sama dengan sisi AB dikuadratkan ditambah sisi BC dikuadratkan. Atau bisa saja dimodifikasi sehingga kalau mau mencari panjang AB, itu adalah sisi miring yang ini dikurangi dengan sisi yang sebelahnya. Atau kalaupun misalnya mau mencari yang sebelahnya BC, maka sisi miring AC dikuadratkan kemudian dikurangi dengan AB dikuadratkan. Itu teorema dasar yang menggunakan hukum Pitagoras. Teorema Pitagoras. Seperti apa sih contoh-contoh yang mungkin akan keluar di ujian nasional nanti? Misalnya begini, ada satu contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini yang hanya diketahui pada sisi
ada sisi X, ada sisi Y, dan sisi miringnya adalah Z. Manakah yang berlaku dari hukum Pitagoras ini? Coba kalau kita analisa yang pertama, A. Apakah betul Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat? Tentu salah, karena Y bukan sisi miringnya. Ya, berarti yang ini salah. Apakah X kuadrat apakah X kuadrat ini sama dengan Y kuadrat ditambah Z kuadrat? Juga bukan, karena X bukan sisi miring. Ya. Tetapi apakah yang C, Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat? Z kuadrat sisi miringnya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti ini berlaku hukum Pitagoras. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ya, C. gitu. Oke. Sudah dibedah satu soal Satu pertama soal, betul. dengan indikator yang pertama juga. Namun sebelum kita masuk pada bedah kisi-kisi yang berikutnya, kita akan menjawab penelpon terlebih dahulu, Oh, Pak iya. Dedi. Kita langsung saja sapa terlebih dahulu. Halo, Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Dengan Aldi di Ciamis. Aldi di Ciamis. Silakan Aldi, yang ingin ditanyakan kepada Pak Dedi. Jika sebuah segitiga sama sisi Segitiga sama sisi, baik. mempunyai panjang 8 cm. Panjang 8 cm. Ya. Ya. Berapakah garis tingginya? Berapakah Oke. garis tingginya? Ya, Baik. Terima kasih Aldi di Ciamis. Ditunggu jawabannya ya. Selamat belajar. baik. Terima kasih Aldi di Ciamis. Ada trik yang sebenarnya bisa berlaku di hukum Pitagoras, ya. Berlaku di hukum Pitagoras. Kalau misalnya ada sebuah segitiga sama sisi seperti ini, Ya. maka yang disebut dengan garis tinggi, kita langsung lengkap ke indikator yang lain. Untuk mencari garis tinggi ini yang kita cari. Dan harus diingat bahwa yang namanya garis tinggi harus selalu tegak lurus terhadap alas. Ya. Satu itu. Anggap ini T. Maka pasti karena segitiga sama sisi yang ini adalah setengahnya dari sisi alasnya, sehingga yang sisi ini adalah 4. Maka untuk mencari T bisa boleh menggunakan hukum Pitagoras, yaitu T kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Maka dengan teorema Pitagoras, 8 kuadrat sama dengan 64 dikurangi 16. Maka T kuadrat sama dengan berapa? 48. Maka T adalah akar dari 48. Atau bisa dipecah dalam bentuk 16 kali akar 3. Maka hasilnya adalah 4 akar 3. Ini yang disebut dengan T. Satu itu. Yang kedua, adik-adik boleh menggunakan dengan cara lain. Misalnya dengan menggunakan aturan sudut istimewa yang sudah dipelajari di kelas 8. Kalau sudut ini 60 derajat, maka sisi ini adalah X, ini adalah 2X, maka yang ininya adalah X akar 3. Nah, dengan begitu, adik-adik akan mudah hafalkan kalau sudut 60. Kenapa? Karena segitiga sama sisi, ini salah satu sudut, pasti ketiga sudutnya adalah 60 derajat. Maka dengan mudah adik-adik bisa langsung menebak bahwa tingginya adalah kalau di sininya 4, di sininya 8, pasti di sininya adalah 4 akar 3. Nah, dengan cara itu akan sangat mudah menyelesaikan kalau soalnya seperti itu di ujian nasional tidak perlu 3 menit, cukup 1 menit selesai. Baik. Ya. Ya, Pak Dedi sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Ali di Ciamis, dan kami masih mengundang partisipasi dari teman-teman yang lain juga untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Dedi. Sementara itu kita akan lanjut lagi membedah kisi-kisi berikutnya, Pak. Yang kedua, silakan. Baik. Yang kedua, ada hal yang sangat-sangat perlu buat adik-adik di rumah menyelesaikan hukum Pitagoras, yaitu dengan cara hafalkan triple Pitagoras. Itu yang penting. Baik.
berapa saja triple Pitagoras yang sering kali dimunculkan di ujian nasional? Itu contoh misalnya 3, 4, 5, ini triple Pitagoras. 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, 25. Kemudian 8, 15, 17. Ini contoh-contoh triple Pitagoras yang adik-adik di rumah bisa dilakukan atau bisa dicari. Baik. Maka dengan mudah, di bawah ini yang merupakan segitiga siku-siku, artinya berlaku di hukum Pitagoras. Apakah yang A termasuk? Tidak, harusnya 7, 24, 25. Baik. Berarti yang A bukan. Yang B 8, 14, 17 juga bukan, karena yang adanya adalah 8, 15, 17. Apakah 10, 24, 25? Tidak. Harusnya 7, 24, 25. Kalau ketiganya bukan, pasti yang D adalah jawabannya. Dengan cara menghafalkan triple Pitagoras, adik-adik di rumah itu akan sangat mudah membantu menyelesaikan penyelesaian berhubungan dengan Pitagoras nantinya. Baik, satu kunci sudah diberikan oleh Pak Dedi, dan nanti tentunya beliau juga masih akan membedah kisi-kisi, membantu teman-teman untuk lebih siap lagi dalam mempersiapkan ujian nasional. Kesempatan line telepon, SMS dan juga Facebook. Rasanya mengetahui bahwa teman-teman masih setia bersama kami di siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi Persiapan Ujian Nasional. Masih bersama saya, Si Mohtar, dan juga Bapak Dedi Suhandi yang mengajar di SMP Islam Al-Azhar BSD Tangerang Selatan. Yuk, masih dibuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan di line telepon bebas pulsa, SMS, dan juga Facebook. Sekarang ini kita akan masuk ke indikator berikutnya ya Pak ya. Indikator yang kedua, mengenai apa Pak Dedi? Kita akan memanfaatkan Pitagoras, Baik. tapi buat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar. Menarik. Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana mencari luas bangun datar. Baik, silakan. Ya, buat adik-adik di rumah, beberapa soal yang sering kali dimunculkan, ini adalah mencari luas bangun datar. Tetapi tidak bisa langsung, kadang-kadang dipakai hukum Pitagoras di dalamnya. Contoh misalnya yang pernah dikeluarkan, perhatikan gambar di bawah ini. Luas daerah yang diarsir adalah, nah ini ada pertanyaan, maka yang pertama harus adik-adik pahami, kita harus menganalisa gambar. Pertama, ini sama, sisi ini sama, sisi ini sama, ya. Kemudian sisi yang ini juga sama. Maka untuk mencari luas ini, caranya adik-adik bisa membedah bangun datarnya. Kemudian maka ada dua, yang satu kemudian ada bangun yang kedua. Satu bentuknya persegi, yang kedua bentuknya trapesium. Kalau sisi ini 10, pasti ini 10. Kemudian dengan begitu, kalau kita potong, maka akan didapatkan, ini sudah dipotong 10, sisanya 12. Maka di sini 6, kemudian sisi ini 6. Bisa dipahami tentunya ya. Nah, dengan hukum triple Pitagoras, dengan bantuan triple Pitagoras, 6, 10. Atau kalau dibagi 2 menjadi 3, 5. Pasti di sini adalah 4. Sehingga tinggal dikali 2, tinggi trapesium itu adalah 8. Nah, ini bantuan hukum triple Pitagoras yang sangat membantu adik-adik menyelesaikan luas bangun datar. Sehingga dengan begitu kita dapatkan bahwa untuk luas bangun datar ini tinggal kita jumlahkan luas persegi ditambah luas trapesium. Ya. Nah, dengan begitu tinggal kita kalikan. Yang pertama adalah 10 kali 10. Yang kedua, ingat luas trapesium, jumlah sisi sejajar, 10 ditambah 22, dikali tingginya, ya, dikali tinggi ini yang tinggi 8, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 100 ditambah 128, maka
luas bangun tersebut adalah 228. Nah, itu memanfaatkan triple Pythagoras dalam menyelesaikan luas bangun datar. Kira-kira seperti itu. Iya. Dan itu berarti jawabannya adalah yang D ya Pak Yang ya? D, iya. Untuk soal yang kelima. Betul. Baik. Nah, itu banyak hal yang sebenarnya dengan menggunakan triple Pythagoras adik-adik bisa menyelesaikan luas bangun datar. Baik. Baik, kita coba contoh yang kedua. Silahkan lanjut lagi. Kartu tanda pengenal terbuat dari karton seperti pada gambar di bawah ini. Jika akan dibuat 160 karton, kartu, luas karton yang dibutuhkan itu berapa? Baik, dengan begitu kita pahami yang pertama, lihat dari bangun datar, untuk mencari luas, maka yang paling mudah kita bagi bangunan ini menjadi dua sama bangunan, ya. Yang pertama adalah bangunan A, yang kedua bangunan B. Jika ini 6 dan ini 5, maka dengan mudah akan kita dapatkan tinggi dari segitiga. Karena di sini jaraknya 6, pasti sisi ini adalah 3. 3, 5 dengan triple Pythagoras, maka tinggi segitiganya 4. Ya, seperti ini. Sehingga dengan mudah untuk luas bangun datar, yaitu luas bangunan A ditambah luas segitiga B. Yang pertama adalah 6 kali 6 persegi. Yang kedua, setengah alas kali tinggi bagi 2. Mohon maaf, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya 4. Kemudian kita kalikan, 6 kali 6, 36. Ya. Setengah kali 4 kali 6 sama dengan 12. Maka luas satunya saja itu 48. Bagaimana kalau 160 kartu? Tinggal adik-adik kalikan dengan mudah ya. 160 dikali 48. Sehingga karton yang dibutuhkan 7.680 cm persegi. Baik, ya semoga saja ketika nanti teman-teman bertemu dengan bentuk soal yang hampir sama, menyerupai dengan soal yang baru saja disampaikan oleh Pak Dedi, sudah bisa mengerjakannya ya. Oke, Pak Dedi, sekarang kita akan kembali menerima pertanyaan, kali ini melalui SMS dari nomor 08565840 sekian-sekian, dengan pertanyaan, bagaimana cara menentukan lebar sungai dengan rumus teorema Pythagoras? Bagaimana Pak? Ya, ada banyak cara, sebenarnya tidak harus dengan menggunakan Pythagoras, bisa dengan menggunakan perbandingan juga bisa. Baik. Dengan mudah. Contoh misalnya, adik-adik seandainya ini ada sebuah lebar sungai yang akan kita, bagaimana menentukan sebuah lebar sungai seperti ini, maka salah satu caranya tinggal kita tarik dengan sebuah perbandingan. Adik-adik bisa menetapkan sebuah batu, tetapkan sebuah batu, tetapkan sebuah batu, tetapkan sebuah batu. Dengan menggunakan perbandingan panjang, mohon maaf, pendek berbanding panjang, pendek berbanding panjang, pendek berbanding panjang, maka teorema itu bisa dipakai. Itu salah satu dengan perbandingan. Dengan Pythagoras tentunya tinggal menggunakan dengan batu, kita ambil batu di sini, dan kita lempar dengan salah satu benang, dan itu dengan mudah akan bisa dapatkan. Baik, itu contoh-contoh sederhana yang bisa dipakai di alam bebas nantinya. Ada ya. banyak cara ya. Oke, baik. Pertanyaan dari teman kita melalui SMS sudah dijawab oleh Pak Dedi, dan sekarang ini kita akan lanjut membedah kisi-kisi berikutnya. Silakan Pak Dedi. Ya. Ada di slide 15, mohon maaf. Baik. Misalnya kita akan membahas masalah berkenaan dengan masalah luas ya, masih luas. Ada contoh soal, Pak Ali mempunyai kebun dengan bentuk seperti pada gambar. Kebun tersebut akan dijual seharga 200.000 per meter persegi. Hasil penjualan kebun Pak Ali tersebut adalah
Nah, kalau kita melihat dari gambarnya, maka kalau kita modifikasi gambar ini, tentunya akan sangat mudah. 12 ini kita bagi 2 menjadi 6 dan 6. Kemudian ini tingginya 10. Nah, karena sisi ini sama dengan sisi ini, maka ini pun 10. Ya. Tinggal untuk mencari luas ada 2 bangun. Yang pertama jajar genjang, yang kedua segitiga. Baik. Dengan menggunakan luas jajar genjang adalah 12 kali 10. Kemudian mencari luas segitiga setengah alas kali tinggi. Maka ini 120 ditambah 30 sama dengan 150 meter persegi. Oke. Berapakah dana yang dibutuhkan? Tinggal adik-adik kalikan 150 meter persegi dikali 200.000, maka penjualannya adalah 30 juta. Ya, Oke. kira-kira seperti itu. Kurang lebih seperti itu, dan ketika nanti bertemu dengan bentuk soal yang hampir-hampir sama sudah Betul. bisa dikerjakan dengan baik ya. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tentunya line telepon, SMS dan juga Facebook tetap akan kami buka. Jadi teman-teman jangan kemana-mana karena siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kami kembali di segmen ketiga ini ya. Untuk menemani teman-teman semua membedah kisi-kisi dalam rangka mempersiapkan diri dalam menempuh ujian nasional nanti. Tentunya masih bersama Bapak Dedi Suhandi. Beliau mengajar di SMP Islam Al-Azhar BSD Tangerang Selatan. Ya. Telepon, SMS, Facebook masih kami buka dan masih kami nanti untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada Bapak Dedi Suhandi. Tentunya tema kita mata pelajarannya adalah matematika untuk SMP. Ya. Pak Dedi, kita akan langsung masuk pada indikator berikutnya. Ya. Di indikator ketiga ini mengenai apa, Pak? Indikator ketiga ini berkenaan dengan masalah keliling. Oke. Nah, berkenaan dengan urusan dengan keliling, pasti banyak hal yang ada sangkut pautnya dengan triple Pythagoras. Baik. Nah, ini yang sangat dibutuhkan buat adik-adik. Baik, silakan. Ya, buat adik-adik di rumah, indikator berikut yang akan kita bahas yaitu berkenaan dengan masalah keliling bangun datar. Ya, bagaimana menyelesaikan keliling? Sebenarnya mudah menyelesaikan keliling. Oke. Tetapi untuk menyelesaikan modifikasinya, adik-adik harus pandai-pandai memanfaatkan triple Pythagoras. Ya, seperti tadi, gimana triple? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Ya, itu banyak hal yang bisa dimanfaatkan buat adik-adik. Contoh misalnya, pada gambar trapesium, bagaimana keliling pada bangun datar di bawah ini? Kalau kita melihat, panjang AB-nya ketahuan 33, AD-nya ketahuan 15, kemudian CD-nya 25, bagaimana mencari BC-nya? Maka dengan sedikit trik adik-adik, tinggal tarik garis ke bawah, maka sisi ini akan kita dapatkan 15. Kemudian adik-adik lihat, yang AB, panjang AB dari sini ke sini 33, sedangkan dari sini ke sini 25. Maka dengan mudah kita dapatkan 8. Dengan bantuan triple Pythagoras, 8, 15, pasti di sininya 17. Ya, buat adik-adik tentunya harus hafal 8, 15, 17. Maka dengan mudah untuk menemukan keliling, tinggal kita jumlahkan 25 ditambah 33 ditambah 15 ditambah 17, maka dengan mudah kita dapatkan 90 cm. Itu adalah keliling bangun datar yang tadi dimaksud. Oke. Ya. Ya, baik. Dan selanjutnya kita masih ada soal lagi yang akan dibedah. Silakan. Baik. Bagaimana kita tingkatkan ilmunya? Ya, dengan gambar yang agak sedikit lebih rumit, barangkali buat adik-adik di rumah. Contoh misalkan, perhatikan bangun di bawah ini.
Jika panjang CE-nya adalah 21. Oke, Ya. panjang CE-nya 21. Keliling bangun datar di atas adalah, nah ini ada dua bangun datar, yang satu bentuknya trapezium, Ya. yang satu bentuknya layang-layang. Maka kalau kita modifikasi gambar tadi, saya kembalikan, ini sudah pasti akan mudah. 22 dikurangi 14. Tentunya ini adalah 8. Kemudian dengan bantuan triple Pitagoras, kalau sisi ini 17, 8, 17 pasti di sininya 15. Triple Pitagoras lagi. Ya. Karena CE-nya 21, CE-nya 21, maka panjang dari E ke titik yang sebelah sini tentunya adalah 6. 6, 8, triple Pitagoras 10. Baik. 6, 8, 10. Maka sisinya dengan mudah kita dapatkan. 14 ditambah 15 ditambah 22 ditambah 17 ditambah 10 ditambah 10. Maka dengan mudah kita dapatkan 88. Ya. Oke. Itu teknik menyelesaikan keliling dengan memanfaatkan triple Pitagoras. Oke, sepertinya kalau Pak Dedi yang menjelaskan mengenai triple Pitagoras begitu mudah ya. Ya. Tapi mungkin teman-teman di rumah memiliki kesulitan. Seperti yang berikut ini nih, ada pertanyaan berkaitan mengenai triple Pitagoras melalui SMS dari teman kita 0812740191 sekian-sekian. Dengan pertanyaan adalah bagaimana trik cepat nih Pak? Bagaimana trik cepat menentukan nilai-nilai triple Pitagoras? Baik, kita akan sama-sama buktikan. Contoh menyelesaikan triple Pitagoras. Ya. Sedikit membantu buat adik-adik. Seandainya bilangan itu adalah ganjil. Ya. Bagaimana mencari triple Pitagoras seandainya ganjil? Yang pertama adalah contoh misalnya 3. Angka 3 kalau dikuadratkan tentunya 9. Betul ya? Kemudian sama adik-adik bagi saja dengan 2. Maka hasilnya 4,5. Ini trik yang berbeda. 4,5 itu antara 4 dan 5. Maka triple Pitagorasnya 3, 4, 5. Oke, ini contoh 1. Mungkin nggak dengan yang lain? Kita coba. Angka yang ganjil lain, 5. 5 kalau kita kuadratkan, 25. 25 kalau kita bagi 2, maka hasilnya 12,5. 12,5 itu antara 12 dan 13. Maka triplenya 5, 12, 13. Oke. 7, adik-adik silahkan buktikan. Bagaimana 7, bagaimana 9, bagaimana 11, semua bisa terbukti. Dengan catatan, untuk ganjil selalu dibagi 2. Oke. Bagaimana dengan genap? Itu muncul pertanyaan berikutnya. Jika genap, tekniknya kita samakan. Contoh misalnya angka 4 kita pakai ya. 4 kita sama-sama kuadratkan, 16. 16 kita bagi dengan 4. Oke. Dibaginya dengan 4. Maka hasilnya adalah 4. 4 itu antara 3 dan 5. Maka bisa dimanfaatkan 3, 4, 5. Apakah mungkin 6? Kita coba. 6 dikuadratkan 36. 36 kita bagi dengan 4. Maka hasilnya 9. 9 itu antara 8 dan 10. Maka triple Pitagoras 6, 8, 10. Dari mana 6, 8, 10? Pecahan dari 3, 4, dan 5. Oke. Jadi yang perlu diingat-ingat kalau ganjil Dibagi dua. kalau genap dibagi 4. Ya. Begitu ya. Barangkali ini sedikit berbeda. Mungkin kalau ada-ada di rumah biasanya ada trik yang lain, misalnya n kuadrat ditambah m kuadrat, ada juga n kuadrat min m kuadrat, kemudian dikalikan 2 kali m kali n. Nah ini cukup rumit adik-adik mencari.
Tapi sah-sah saja ya? Sah-sah saja. Ada dua cara yang bisa dimanfaatkan. Baik. Satu, hafalkan triple Pitagoras yang sangat membantu. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17. Oke. Maka perkaliannya itu triple Pitagoras. Oke, Ya. ya kembali trik sudah disampaikan oleh Bapak Dedi Suhandi yang mengajar di SMP Islam Al-Azhar BSD Tangerang Selatan. Sesaat lagi kami akan kembali, tentunya line telepon bebas pulsa, SMS dan juga Facebook masih kami buka di segmen keempat nanti, di mana kami akan menggelar kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Tapi sesaat lagi, karena siaran pendidikan interaktif berkisi-kisi persiapan ujian nasional akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi dan ini adalah segmen terakhir. Jadi manfaatkan segmen terakhir ini dengan sebaik-baiknya untuk teman-teman mengajukan pertanyaan kepada Bapak Dedi Suhandi yang mengajar di SMP Islam Al-Azhar PSD Tangerang Selatan. Tentunya dengan mata pelajaran matematika diperuntukkan untuk kamu yang berada di sekolah menengah pertama. Line telepon bebas pulsa, SMS dan juga Facebook masih kami buka. Oke, Pak Dedi, kita ada di segmen terakhir ataupun segmen keempat, masih punya indikator. Indikator tentang apa, Pak? Saat ini yang terakhir akan kita bahas berkenaan dengan masalah yang berkaitan dengan garis-garis istimewa pada segitiga. Baik. Nah, ini hal yang terbaru di tahun ini buat adik-adik yang ujian nasional tahun ini ya. Gitu. Ya. Silakan. Yang pertama yang harus dipahami buat adik-adik di rumah, berkenaan dengan garis-garis istimewa pada segitiga itu seperti apa? Itu yang harus dulu dipahami. Yang pertama, seandainya saya punya sebuah segitiga, gitu. Maka kalau kita tarik sebuah garis A, B, C dan ini membentuk siku-siku, maka saya tulis D, maka CD ini yang disebut dengan garis tinggi. Garis tinggi selalu tegak lurus terhadap alas. Sekalipun nanti ditarik ke sisi yang ini, selama tegak lurus itu yang disebut dengan garis tinggi. Yang kedua, jika garis itu kemudian membagi sudut sama besar, maka saya tulis E, maka AE ini yang disebut dengan garis bagi. Ya. Itu yang harus dipahami baik-baik sama adik-adik. Ada garis tinggi, ada garis bagi. Dan satu lagi, jika B saya tarik ke tengah-tengah sehingga sisi ini sama, kemudian kita tarik, kita tulis F, maka yang namanya garis BF ini yang disebut dengan garis berat. Dipahami baik-baik sama adik-adik. Dan satu hal lagi, seandainya dua garis kita cerminkan, misalnya garis AC, nih garis AC ini dicerminkan pada garis AB, ada yang disebut dengan bayangannya di sini. AD, ya. Garis AD. AD ini yang disebut dengan garis proyeksi. Nah, ada 4 hal yang harus dipahami sama adik-adik di rumah berkenaan dengan garis-garis pada segitiga. Ya. Contoh, misalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui panjang BC adalah 25. Dan CD adalah 15. Maka panjang proyeksi garis BC pada AB. Garis BC pada garis AB. Mana yang disebut proyeksinya? Adalah ini. Garis yang ini. Dengan mudah menggunakan triple Pitagoras, adik-adik bisa menyelesaikannya. 25, 15. Sama-sama dibagi 5.
5, 3. 3, 5, pasti salah satunya adalah 4. Oke? Karena 4 tinggal kalikan dengan 5, yaitu 20. Maka dengan mudah kita jawab. Panjang proyeksi BC pada AB adalah 20 cm. Baik. Ya. Itu kita memanfaatkan triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Oke, masih ada pembahasan yang lainnya, Pak? Silakan. Baik, kita akan coba. Contoh lain misalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui AB-nya 20 cm. Ya, AB-nya 20 cm. Nih, AB yang ini adalah 20 cm. Kemudian BC-nya 24. Kemudian AD-nya 16. AD yang ini. Berapa tinggi CE? Ini garis tinggi CE yang kita cari. Maka trik yang paling mudah adalah manfaatkan ilmu luas, mencari luas pada segitiga. Alas kali tinggi, karena segitiga yang sama ABC, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Sama saja dengan ini, alasnya yang ini dikali tinggi bagi 2. Sehingga nanti berlaku luas segitiganya sama, tapi caranya berbeda. AB dikali CE bagi 2, BC dikali AD bagi 2. Nanti 20 dikali CE bagi 2, 24 kali 16 bagi 2. Ya. Kemudian nanti tinggal kali silang, atau 2-nya kita coret. Atau boleh dibagi 2 bisa. Kalau dibagi 2 hasilnya 10 kali CE. Ini kalau dibagi 2, 12. 12 kali 16. Maka panjang CE 192 dibagi 10. Sehingga tingginya adalah 19,2. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman bisa mengaplikasikan tips-tips yang sudah diberikan oleh Pak Dedi, kemudian mengikuti juga pembedahan soal-soal ini sedari tadi, pastinya insya Allah bisa mengerjakan soal-soal nanti mudah, di ujian nasional ya. Oke, nah Pak Dedi dan juga teman-teman yang seperti tadi sudah saya sampaikan sejak awal acara, bahwa pada segmen keempat ini kami akan menggelar kuisik kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Jadi teman-teman silahkan yuk sesaat lagi bersiap-siap di layar televisi dan juga memegang teleponnya untuk mengikuti kuisik kuadran, karena di sini sudah ada Kak Dika. Hai, apa kabar? Halo Kak Asti, baik. Waktunya untuk kamu nih kuisik kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Betul. Soalnya banget. pasti tentang matematika dong. Iya dong. Untuk teman-teman di sekolah menengah pertama kan? Betul, dan gampang lah pokoknya. Gampang pastinya iya. ya. Oke. Silakan Dika. Oke, buat teman-teman semua yang ada di rumah, saatnya kuisik kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, bertemu lagi dengan saya Dika dalam kuisik kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, buat teman-teman yang mau jawab pertanyaan hari ini, seperti biasa, langsung aja telepon di nomor bebas pulsa kami di 0800 140 3046. Dan jangan lupa ya, nggak bosan-bosannya diingetin passwordnya, kuisik kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, kira-kira soal hari ini susah atau gampang ya? Yaudah deh, daripada penasaran kan? Langsung aja kita bacain soal hari ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Garis AD menunjukkan A garis bagi atau B garis proyeksi. Dibacain sekali lagi ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Garis AD menunjukkan A garis bagi atau B garis proyeksi. Nah, tadi tuh kalau nggak salah ini indikator baru ya. Dan baru dibahas juga sama Pak Dedi tadi. Nah, masa kalian udah lupa sih? Nggak mungkin kan? Langsung aja deh, soalnya gampang. Jawab, telepon di nomor bebas pulsa kami 0800 140 3046. Dan jangan lupa passwordnya, kuisik kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kok belum ada yang telepon ya? Apa masih mikir-mikir? Atau masih buka catatan? Masa buka catatan sih? Tadi kan baru dibahas. Langsung aja lah. Telepon kita 0800 140 3046. Oh, udah ada yang masuk langsung. Halo, kuisik kuadran.
Halo, Kuisi Kuadran. Halo. Halo, Kuisi Kuadran. Cerdik, cepat, ceria. Cerdik, cepat, cermat. Cerdik, cepat, cermat, ceria. Oh, baik. Dengan siapa dan di mana? Ade di Palembang. Ade di Palembang. Ade apa kabar nih? Udah siap dengan jawabannya? Iya. Oke. Kabarnya baik. Oh, baik. Oh iya, baik. Jadi Ade jawabannya apa nih, Ade? B, garis proyeksi. B, garis proyeksi jawaban Ade ya. Dan jawaban Ade itu ternyata jawabannya benar. Selamat ya buat Ade, kamu mendapatkan hadiah menarik dari kami seperti ini loh. Wow, bagus kan? Jangan tutup dulu teleponnya Ade ya, karena kamu akan diminta data dari kami. Nah, buat teman-teman semua yang ada di rumah, sampai jumpa lagi dalam kuis si kuadran berikutnya. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kembali ke Kasti. Terima kasih Dika dan juga selamat untuk Ade di Palembang yang sudah benar menjawab pertanyaan. Itu berarti Ade betul-betul menyimak penjelasan, tips-tips dari yang Pak Ade sudah sampaikan. Betul. Kita sudah berada di penghujung acara nih Pak. Garis besar ataupun kesimpulan ataupun mau ada tips lagi yang diberikan untuk teman-teman semua untuk lebih mempersiapkan diri dalam rangka menempuh ujian nasional nanti apa? Silahkan Pak. Ya. Yang paling penting untuk menyelesaikan indikator-indikator tadi yang sudah disampaikan ya adik-adik, berkenaan dengan Pitagoras, berkenaan dengan luas pada bangun datar, keliling pada bangun datar, atau pada garis-garis pada segitiga, paling mudah hafalkan triple Pitagoras. Okay. Ya, saya ulang, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17, 20, 21, 29, 9, 44, 1 itu banyak. Atau trik yang tadi dipakai, itu bisa mencari puluhan triple Pitagoras. Dengan cara seperti itu banyak soal yang diselesaikan tidak harus 3 menit. 1 menit bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan ya. Sehingga menghemat waktu ya nantinya. Betul. Saya sangat berharap ketika saya waktu SMA dulu sudah bertemu dengan Pak Dedi agar bisa diberikan tips dan trik-trik tadi. Tapi sayangnya tidak. Semoga saja teman-teman bisa memanfaatkan tips dan trik yang sudah diberikan oleh Pak Dedi. Saya Asi Motar, Pak Dedi Suhandi yang mengajar di SMP Islam Al-Azhar BSD Tangerang Selatan dan juga seluruh kerabat kerja televisi edukasi yang bertugas hari ini. Mohon undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat menempuh ujian nasional nanti. Good luck, bye-bye.